Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad. Saya dari kelas B13. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan topik penting dalam psikologi pendidikan. Saya memilih topik bimbingan dan konseling dalam psikologi pendidikan karena topik ini penting untuk membantu memahami dan menangani berbagai masalah belajar, emosi, dan sosial siswa secara tepat guna mendukung perkembangan mereka secara optimal dalam lingkungan pendidikan. Materi ini merujuk pada panduan dari Dr. Pupu Saiful Rahmat yang menekankan pentingnya pendekatan psikologi dalam mendampingi siswa menghadapi berbagai permasalahan belajar dan perkembangan diri. Baik, saya akan menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan artinya proses bantuan sistematis agar individu memahami diri dan lingkungannya. Konseling yaitu berhubungan tatap muka yang intens untuk membantu individu memecahkan masalah pribadi. Bimbingan adalah upaya bantuan yang dirancang secara sistematis agar siswa memahami potensi minat serta lingkungannya. Sementara itu, konseling lebih bersifat personal, berupa percakapan mendalam antara konselor dan siswa guna menyelesaikan permasalahan tertentu yang sedang dihadapi. Tujuan bimbingan dan konseling dalam pendidikan: mengenal diri sendiri, yang kedua mengembangkan potensi diri, yang ketiga mengatasi hambatan belajar, dan selanjutnya menyesuaikan diri di lingkungan sosial dan sekolah. Maksudnya dalam konteks pendidikan, bimbingan dan konseling bertujuan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal, tidak hanya untuk memperbaiki prestasi, tetapi juga untuk membentuk karakter, memperkuat mental, dan menumbuhkan kesadaran diri. Lalu, ada landasan psikologi bimbingan dan konseling. Pertama, behavioristik atau bisa disebut perilaku bisa dibentuk. Yang kedua, humanistik, manusia memiliki potensi aktualisasi. Yang ketiga, kognitif atau bisa disebut cara berpikir memengaruhi tindakan. Bimbingan dan konseling tidak bisa dilepaskan dari pendekatan psikologi. Dalam pendekatan behavioristik, misalnya, guru bisa membentuk perilaku positif melalui penguatan, sedangkan pendekatan humanistik menekankan pentingnya empati dan penghargaan terhadap potensi siswanya. Lanjut. Nah, di sini ada peran guru sebagai konselor, mengenali kebutuhan siswa yang pertama itu. Yang kedua, memberi dukungan emosional. Yang ketiga, menjadi pendengar yang aktif lalu mengarahkan solusi yang membangun. Maksudnya, guru bukan hanya pengajar, tapi juga pembimbing. Ia harus mampu menjadi tempat curhat yang aman serta memberi dukungan psikologis saat siswa menghadapi tekanan seperti stres akademik, konflik teman, atau krisis identitas remaja. Lalu selanjutnya, teknik dasar dalam konseling pendidikan. Yang pertama, listening aktif, yang kedua refleksi perasaan, yang ketiga clarifying, yang keempat empati dan simpati. Maksudnya dalam konseling ini teknik komunikasi sangat penting. Misalnya mendengarkan aktif dalam atau dengan kontak mata dan bahasa tubuh yang tepat bisa membuat siswa merasa dihargai. Refleksi perasaan membantu siswa menyadari apa yang sedang mereka rasakan. Selanjutnya ada masalah-masalah umum siswa. Ya, yang pertama sulit fokus belajar. Yang kedua konflik dengan teman.
lalu ada tekanan dari keluarga, dan cemas menghadapi ujian. Masalah-masalah ini sering muncul dan mengganggu proses belajar. Maka keberadaan layanan bimbingan dan konseling ini sangat penting untuk membantu siswa menanganinya sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan psikologis yang serius. Lalu ada studi komparatif dan temuan. Ya, di sini mayoritas siswa 65% menyukai hadiah dan pujian dari ini pendapat dari dokter buku ya. Terus ada 75% siswa lebih termotivasi melalui bimbingan kelompok yang dipaparkan oleh Profesor Ja'ali. Nah, di sini untuk menutup dan rekomendasi dari saya, BK adalah bagian integral dalam pendidikan. Yang kedua, harus dilaksanakan secara profesional. Yang ketiga, diperlukan pelatihan guru agar mampu berperan sebagai konselor. Ya, maksudnya sebagai penutup ini kita memahami bahwa bimbingan dan konseling bukan sekedar tambahan, melainkan bagian penting dari proses pendidikan yang menyeluruh. Maka pelatihan bagi guru dalam aspek psikologi dan konseling sangat dibutuhkan agar mereka bisa menjadi pendamping tumbuh kembang siswa secara utuh. Dan inilah referensinya yang habis saya baca dan saya cermati serta analisa. Nah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.